Halo, jumpa lagi dengan saya Anthony dari channel YouTube Anthony Mining. Kali ini kita bahas Radian RXD. Kenapa bahas Radian? Ya, kita lihat di PU Profitability. Rata yang paling atas itu RXD. Radian, RXD. Kalau sampai ke bawah masih RXD. Profitnya berapa? Ya, tipis-tipis lah. Contoh 3060 Ti, perkiraan profitnya 0,09. Jadi yang mau cari untung banyak masih belum dapat kalau mau mining harian. Seperti di video yang lalu saya juga bahas bahwa mining saat ini kita cenderung mengumpulkan koinnya. Mumpung kalau kita mining berarti kita membeli koin dengan harga diskon. Untungnya banyak, bergantung diskonnya. Diskonnya ya tinggal dilihat. Contoh kalau pakai 6700 XT. Nah, di sini diskonnya tipis 0,06. Tapi ya, begitulah. Jadi bagaimana cara kita mining Radian? Kalau mining kita selalu harus punya satu wallet, dua poolnya, ketiga minernya apa, nomor empat bagaimana cara overclocknya. Empat ini aja biasanya yang perlu kita urus. Jadi pertama wallet. Saya selalu buka dari koin market cap. Lalu cari Radian. Ya. Terus di sini ada data websitenya Radian. Tapi sebelum kita klik, saya tunjukkan dulu marketnya. Marketnya sekarang cuma ada di TXBit dan TradeOgger. Masih baru banget. Jadi bisa dijual ke TXBit dan TradeOgger. Terus untuk wallet kita bisa lihat dari radianblockchain.org. Di sini ada gambar dompet. Kita klik. Nah, dari sini kita bisa pencet di sini ini Radian Elektron Radian V013. Tinggal download saja yang setup ini untuk Windows. Lalu setting aja Radiannya, apa walletnya. Saya sudah download, seperti ini hasilnya. Saya sudah setting wallet saya, jadi tinggal masukkan passwordnya. Lalu untuk terima wallet, terima koin, tinggal pencet receive di sini. Ini nanti akan dapat alamat untuk Radian. Tinggal copy. Bisa copy mana ya? Ini ya. Ini copy itu clipboard. Berarti kita sudah dapat alamat Radiannya. Nah, kalau kita sudah dapat wallet, kedua kita butuh pool. Pool saya selalu cari dari mining pool stream. Ini mining pool start.stream. Cari aja di sini, mudah-mudahan ketemu, yaitu Radian. Ternyata ada. Di sini ada Woli-Puli, Airplan, dan lain-lain. Kali ini saya pilih Airplan. Lalu bukalah Airplan. Nah, ini Airplan kita bisa pilih di samping sini cari Radian. Ini Radian. Nah, di Radian ini ya udah kita sudah dapat poolnya. Dari pool ini kita bisa lihat informasinya itu ada di sini di bagian connect. Nah, ini ada informasinya. Nah, ini ada, kalau ini pilihannya minernya ada White Rig,
SRB minor, BFG minor, tapi nanti aja. Di sini kita pilih aja wild rig. Yang penting itu ini apa namanya, Asia Pasifik. Jadi kita sudah dapat alamat poolnya. Kalau kita mau pakai wild rig, ini tinggal masukkan langsung ganti walletnya. Mestinya tidak sulit. Jadi tadi sudah ada wallet, pool. Dari pool kita sudah dapat informasi soal software yang bisa dipakai. Nah, untuk software saya pakai BZ Miner. Selanjutnya setting minernya. Oh iya, kan perlu overclocknya. Overclocknya kita intip dari hashrate.no. Overclocknya kita intip aja dari sini, hashrate.no. Nah, mestinya sih ada. Contoh saya pakai 3060. Kalau saya pakai 3060, mari kita cari 3060. Nah, ini. Nah, coba lagi. Nah, sudah ketemu RXD. RXD kita klik, oke, dia kelihatan jelas core-nya dipakai di 1455, memori min 2000, itu berarti software algoritma Radeon ini tidak membutuhkan memory clock yang tinggi, makanya di minus habis-habisan. Power limit ya terserah sih, nyatanya cuma jalan di 50 kan. Nah, di sini dia sarankan pakai BZ Miner. Jadi saya pakai BZ Miner juga. Tinggal klik di sini. Jadi kita bisa dapat BZ Miner versi terbaru yang 12.1.1. Download aja lalu ekstrak. Nah, di sini saya sudah download dan ekstrak. Tinggal masuk ke radeon.bat, klik kanan, edit. Nah, ini nah, aslinya itu nanti dapatnya seperti ini, tapi saya sudah ubah seperti ini punya saya. Formatnya BZ Miner, min A, ini algonya, min W, ini walletnya. Walletnya ambil dari Radeon tadi. Terus stratumnya ambil dari, stratumnya ambil dari ini. Stratum Asia Airplan XYZ 17086. Ini ya. Stratum Asia NC1 saya tidak tahu apa artinya. Min R itu worker name. Lalu ini sama dengan waktu kita mining Kaspa, core clock-nya di lock di 1450 atau 1470 atau mungkin ada yang mau lebih 1500, terserah, saya main di 1450 aja. Lalu memori offset saya min 200 saja, tidak perlu min 1000. Secukupnya karena komputer ini saya juga mau pakai, kalau saya terlalu turunkan memori clock-nya ya enak juga pakai komputernya ini. Lalu perintahnya min OC fan speed 70, yaitu 70%, dan ini offset core-nya. Jadi tidak perlu ngeset lagi offsetnya di MSI Afterburner. Ini langsung bisa jalan. Kita tinggal 2 kali klik. Sudah bisa mining Radeon. Ini kan settingannya offset 400, memori offset min 200, core clock 1450. Berhubung ini sambil record, saya stop dulu aja. Selanjutnya di Hive OS bagaimana? Tidak susah. Yang penting kan kita sudah tahu wallet, pool, program, dan overclock. Sama semuanya.
Jadi kita masuk di Hive OS. Nah, di sini saya sudah mining Radian dengan 3060 dan 1660 Super. Hash rate yang didapatkan saat sekitar ini 424 dan 33 giga. Seharusnya, nah, cara setting flexitnya gimana? Tinggal masuk flexit, kita buat flexit baru, klik koinnya RXD, lalu walletnya masukkan add wallet. Kalau belum dimasukkan, saya kan sudah masukkan. Jadi ini buat wallet baru, kosongin aja bawahnya, lalu klik create. Nanti dapat seperti ini. Poolnya karena tadi saya pakai Airplan tidak ada di sini. Ya, configure in miner. Di sini saya pilih BZ miner. Lalu setup config. Di sini isinya tidak susah, tinggal klik aja di ini, lalu pencet wallet, order name pencet ini, password pencet ini, poolnya kembali lagi ke Airplan. Ini di copy. Lalu dan ini. Oke. Stratum. Nah, untuk overclock seharusnya itu seperti ini ditaruh di sini. Cuma entah kenapa kalau saya masukkan di sini punya saya selalu error. Apa perintahnya seperti apa? Yang tadi di sini saya edit. Nah, yang perlu dimasukkan itu ya gini nih. Kita copy aja lalu masukkan di sini. Perintahnya, formatnya itu adalah ada buka kurung tanda petik, lalu tanda petik titik 2, di paling akhir enter. Dia warna putih berarti perintahnya itu sudah betul formatnya. Formatnya ya, bukan perintahnya itu pasti betul atau enggak. Kalau salah ketik ya salah. Contoh saya tambahin ini kan ya dia masih putih. Jadi formatnya sudah betul. Nah, ini kasih tanda petik, titik 2, persis di belakang enter. Oh, ini tidak bisa min 200. Entah kenapa dia tidak mau. Jadi kasih 100 juga tidak apa-apa mungkin ya. Terus ini fan tidak perlu. Fan kan bisa diatur dari luar. Nah, seperti ini seharusnya sudah bisa jalan. Cuma entah kenapa punya saya selalu error waktu jalankan perintah ini. Saya tidak punya rig lain untuk NVIDIA, ya boleh buat. Silakan dicoba buat yang coba. Lalu create. Karena tadi saya bilang punya saya selalu error di situ, akhirnya saya kosongin aja. Lalu saya jalankan seperti di sini. Nah, yang untuk NVIDIA tadi saya bilang saya tidak berhasil ngeset set overclock di minernya, itu karena formatnya saya salah. Di sini saya tunjukkan bukan formatnya yang salah sih, overclocknya yang salah. Karena overclock untuk 1660 Super dia tidak mau jalan di clock offset 400, sedangkan saya cuma bisa saya tadi taruh 400 untuk semua VGA. Nah, jadi formatnya itu seperti ini. Untuk beberapa VGA yang mau dibedakan settingannya harus pakai kurung kotak, angka, koma sesuai urutan VGA-nya. Dengan begitu, overclock-nya akan jalan dan hasilnya, efisiensinya akan meningkat. Tadi waktu tidak setting, ini
efisiensinya cuma 6, sekarang naik jadi 7, ini juga cuma 5, naik jadi 6. Ini masih naik turun, tapi sudah meningkat banyak. Soal profitnya masih tetap diskon tipis. AMD gimana? Kita coba AMD di Hive OS ya. Punya saya sekarang ini 6700 masih jalan Kaspa. Ini saya langsung buat sekarang. Kemungkinan besar perintahnya itu sama persis dengan Kaspa kok. Apanya? Overclocknya. Karena sama-sama pakai prosesor aja, GPU-nya aja. Jadi kita masuk flagship, kita buat baru. Oh, tadi kan sudah buat ya. Apa? Buat RXD. Lalu ini poolnya tetap configure. Terus pilih BZ Miner. Mestinya sih sama persis dengan ini. Ya, ini sama persis. Jadi saya pakai ini aja langsung. Nah, di sini langsung ganti flagship. Mana RXD? Nah, ini. Cepat. Terus kita lihat progresnya di sini. Oke. Nggak jalan BZ Miner. Ganti miner. Ribet. Nanti kalau ada yang sudah pakai, baru kabar-kabari ya. Mari kita buat yang baru lagi. Create flagship yang baru. RXD poolnya tetap configure. Oh jangan, sementara pilih puli-puli dulu supaya muncul pilihan miner yang bisa dipakai. Kayaknya pakai Whiterick aja ya. Terus kita config, poolnya kita ganti dengan punyanya Airplan. Sisanya mestinya sama aja. Cancel dulu lah. Kita coba dulu pakai ini. Sama aja. Nah, perintahnya seperti ini. Mudah-mudahan cocok. Apply, create flagship. Lalu kembali ke worker. Pilih flagship yang baru, RXD Whiterick. Coba miner. Kira-kira jalan nggak ya? XT kalau mining RXD itu dapat 550. Kita lihat clocknya ya kayak gini lah. Terus kalau saya overclock punya saya kan sini. Ya kurang lebih hampir sama kan? Terus kita lihat
di rig ya. Nah, di sini satu rig ini jalan 611 watt. Kita tes apakah perintah yang waktu kita pakai di Kaspa itu bisa berfungsi juga nggak ya? Kan? Bentar matikan flashnya biar tidak silau. Terus kita masuk di run command. Ini kan sudah disiapkan. Tinggal diklik, lalu run. Terus kita cek. Oh, turun juga ya, dari 600 turun ke 468. Lumayan, hemat 130 watt. Fungsinya bisa dipakai juga. Nah, dari sini kita sudah bisa hitung berapa profitnya. Buat yang kepingin cari profit, bisa lihat dari speednya adalah 3232. Kita cari aja di kalkulator. Mining, Radian Mining Calculator. Lalu klik, saya pilih yang miner start. Di sini saya sudah masukkan 3232 atau 3233, 3230 ya, beda dikit-dikit. Wattnya tadi 468. Lalu dihitung, dapat profit $0,5 per rig, bukan per VGA. Ini per satu rig. Apakah worth it? Ya terserah Anda. Kalau yang berpikir bahwa apakah sudah saatnya beli VGA? Yakin, satu rig profitnya $0,5. Bukan per VGA loh. Buat saya mining Radian ini juga untuk menyimpan koin. Mudah-mudahan nanti pada saat BTC apa namanya, bull run, ya Radian ini hasil mining yang sekarang ini kita beli dengan diskon sedikit itu menjadi lebih banyak. Kalau seandainya ini minus, lebih baik langsung beli koinnya saja, tidak usah repot-repot di mining. Nah ya, bukannya belinya lebih mahal, buat apa? Oke, untuk yang AMD di Windows saya tidak kerjakan karena saya tidak punya VGA AMD nganggur yang saya cabut untuk masukkan ke Windows. Jadi yang itu saya skip. Kita jumpa lagi di video yang lain.